Shalom, berjumpa kembali dengan saudara dalam program Renungan Singkat STT Sengkol Bandung. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kami kembali mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan sertai kami supaya melalui firman Tuhan ini kami semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 ini merupakan penglihatan yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada jemaat di Pergamus. Kita tadi sudah membacanya bahwa dalam pasal ini kita melihat bahwa Tuhan begitu memuji jemaat Pergamus. Ya, hal itu dikarenakan kita lihat di ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun jemaat Pergamus ada di tempat tahta iblis, namun mereka tetap berpegang kepada nama Yesus. Mereka tetap setia kepada Yesus. Nah, kenapa dikatakan di sini bahwa jemaat ini ada di tempat yang dikatakan tahta iblis? Saudara yang terkasih, jemaat Pergamus berada di kota Pergamus, ya, yaitu di Asia Kecil. Bahkan Pergamus itu merupakan ibu kota. Namun pada saat itu di kota tersebut semua rakyat diwajibkan untuk menyembah kaisar. Ya, jadi diwajibkan untuk menyembah kaisar, bahwa kaisar itu harus diakui sebagai Tuhan. Sehingga mereka harus menyerukan kaisar kairos, artinya kaisar itu Tuhan, kaisar itu Tuhan. Nah, selain itu mereka juga harus memuja dewa yang lainnya seperti dewa Zeus, kemudian juga dewa Athena dan yang lain-lainnya. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa jemaat itu berada di tempat tahta iblis, ya. Artinya di jemaat di mana jemaat Pergamus berada, ya, di situ penuh dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tentu jemaat Pergamus mengalami kesulitan yang besar karena mereka juga harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Namun tantangan tersebut bisa dilalui oleh jemaat Pergamus. Ya, mereka tetap taat kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada saksi Kristus di antara mereka yang bernama Antipas mati
martir di depan mereka, yaitu dibakar hidup-hidup karena tidak mau menyangkal Yesus, namun iman setia mereka kepada Tuhan Yesus tetap tak tergoyahkan. Namun sekalipun demikian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa atau dua hal yang menjadi keberatan Tuhan Yesus di jemaat tersebut. Karena di antara jemaat atau di beberapa jemaat tersebut ada orang yang menganut ajaran Bileam dan ada juga orang yang menganut ajaran Nikolaus, ya. Nah, saya akan bacakan di ayatnya yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kemudian kita baca ayat 15-nya. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, jadi ada dua keberatan dari Tuhan Yesus terhadap jemaat tersebut karena ternyata ada pengikut Bileam dan juga pengikut ajaran Nikolaus. Nah, kita lihat satu persatu apa sih yang dimaksud dengan pengikut ajaran Bileam itu, ya. Kalau untuk diceritakan di sini memang terlalu panjang ya ceritanya. Itu tercatat di dalam bilangan 22 sampai dengan 25 dan bilangan 31 ayat 16. Jadi Bileam itu adalah seorang nabi Tuhan yang diminta Balak untuk memberikan kutuk kepada Israel. Namun ya tentu dengan upah uang, ya. Namun tawaran pertama tidak digubris oleh Bileam, ya, karena Bileam mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengutuk pun akhirnya keluar berkat, karena memang Tuhan menjaga bangsa Israel. Namun di tawaran kedua, orang-orang besar yang datang, kemudian juga mungkin uang upahnya semakin besar, ya, sehingga ya Bileam tetap menolak awalnya, ya. Namun pada akhirnya dia mulai berjalan dengan mereka, sekalipun banyak tanda ada malaikat yang menghalangi perjalanan mereka, ya. Bileam ikut, tetapi tetap ya kutuk itu tidak terjadi karena Tuhan menjaga Israel, bahkan yang muncul adalah berkat. Namun ternyata di bilangan 31 ayat 16 tercatat bahwa Bileam mempengaruhi bangsa Moab, ya, menasehati Balak dengan apa? Tadi ayat 14 mengatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi Bileam ini dengan cara bernubuat tidak bisa karena Tuhan menjagai bangsa Israel, namun dia dengan siasat yang lain, ya. Dia akhirnya menasihati Balak supaya perempuan atau wanita-wanita Moab menggoda bangsa Israel sehingga mereka berbuat zina dan akhirnya mereka juga dipengaruhi untuk menyembah berhala-berhala mereka. Dengan itu maka Tuhan juga marah terhadap bangsa Israel. Nah, jadi dengan kata lain bahwa di sini ajaran Bileam itu adalah ajaran yang kompromi dengan dosa, ya. Oleh karena uang, Bileam akhirnya tergoda oleh karena uang, oleh karena keserakahan. Nah, ternyata itulah yang terjadi di jemaat Pergamus. Sekalipun mereka kuat terhadap tantangan, ya, sekalipun mereka kuat dan tetap taat ketika ada banyak yang menjadi tantangan mereka, ya. Namun ternyata di dalamnya ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam, yaitu kompromi dengan dosa oleh karena uang. Nah, kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan ajaran Nikolaus. Sebenarnya ajaran Nikolaus ini nggak terlalu banyak, ya, tidak tercatat di dalam Alkitab, tidak ada referensi demikian, ya. Namun
ajaran Nikolaus itu adalah ajaran yang menghalalkan segala cara. Dengan kata lain mengatakan bahwa ya manusia ini kan masih daging gitu ya. Oleh karena itu ya wajar kalau masih dikuasai oleh nafsu kedagingan. Contohnya keserakahan terhadap uang, perzinahan, kemudian juga mungkin keserakahan terhadap dunia ini, kemudian juga keserakahan dalam seks dan lain sebagainya. Nah, bagi pengikut Nikolaus ini itu biasa saja ya, karena kita masih dalam daging, sehingga itu wajar-wajar saja. Nah, hal ini juga terjadi di jemaat Pergamus. Mereka taat melayani Tuhan, taat beribadah kepada Yesus, bahkan tak tergoyahkan sekalipun tantangannya luar biasa ada di tahta iblis. Namun mereka tetap taat kepada Tuhan hanya di dalam hal ajaran. Ternyata beberapa orang mengikuti ajaran Nikolaus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan kata lain bahwa jemaat Pergamus adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Namun ternyata di dalamnya juga ada beberapa yang kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia, kompromi dengan hal kedagingan. Nah, pelajaran apa yang harus kita petik dari ayat ini? Yaitu bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, mari kita menjadi pengikut Kristus yang alkitabiah, pengikut Kristus yang sejati, tidak tergoyahkan, tidak kompromi dengan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.